Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Ilmu yang tertinggi di dalam ilmu Islam itu adalah ilmu ma'rifat. Makanya ilmu ma'rifat itu disebut juga namanya ilmu tua. Karena yang tua itu adalah Tuhan. Maka tua itu maknanya secara makna rasa, makna kasab. Ya, tua itu artinya Tuhan wujud. Maka ilmu ma'rifat itu adalah ilmu tua, yang tua itu adalah Tuhan. Tuhan itulah yang wujud itu adalah Allah. Jadi jikalau kita ingin mendapatkan ilmu ma'rifat ini, ilmu yang tertinggi ini, maka hendaklah kita itu bersyariat. Karena ilmu syariat itulah jalan bagi kita untuk kita bisa usul kepada ilmu thariqat. Kalau kita sudah sampai kepada ilmu thariqat, maka ilmu thariqat itu juga jalan wasilah untuk kita sampai kepada ilmu hakikat. Nah, kalau udah sampai kita kepada ilmu hakikat, maka ilmu hakikat itu pula lah yang menghantarkan kita untuk bisa usul kita kepada ilmu ma'rifat. Orang yang telah sampai kepada ilmu ma'rifat, maka ilmu ma'rifat itu juga tangga. Ilmu ma'rifat itu adalah jalan dan wasilah untuk kita bisa liqa, bermusahadah dan bermuajahah dengan Rabb-Nya. Makanya ilmu ma'rifat itulah ilmu yang tertinggi di dalam ilmu Islam itu. Dan ini wajib kita tuntut, wajib kita pelajari dan kita pahami. Supaya kita tahu benar-benar jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita di alam dunia ini. Berapapun umur dan usia yang Allah titipkan kepada kita, pasti satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita itu adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Kalau Allah sudah memberitahukan kepada kita, karena Dia adalah hakikat sekalian diri, Dia adalah hakikat segala sesuatu, dan Dia adalah hakikat sekalian alam. Satu saat kita pasti pulang dan kembali kepada dirinya. Lalu bagaimana kita pulang dan kembali kepada Allah itu benar-benar lurus dan terang pulang dan kembalinya. Maka supaya kita benar-benar lurus dan terang pulang dan kembalinya, wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Zahir dan batin. Makanya Allah tegaskan kepada kita.
Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Ingatlah kata Allah. Aku ini adalah Rabbmu, aku ini telah menyempurnakan nikmat aku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau Allah sudah menyempurnakan nikmatnya, karunia-Nya dan anugerahnya kepada kita zahir dan batin, itu maknanya kenalilah diriku ini secara zahir dan kenali pula diriku ini secara batin. Kalau kamu beribadah, beribadahlah kamu secara zahir dan beribadahlah kamu secara batin. Kalau kamu sholat, sholatlah secara zahir dan sholatlah secara batin. Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kenalilah dirimu yang zahir dan kenali pula dirimu yang batin. Siapa dirimu yang sebenarnya? Maka begitulah Allah mengutarakan akan rahasia-rahasia karunia dan anugerahnya kepada diri kita, sempurna zahir dan batin. Kalau Allah sudah menyempurnakan anugerah dan karunia-Nya kepada kita, zahir dan batin, maka kita wajib menyempurnakan makrifat kita juga secara zahir dan batin. Supaya pulang dan kembalinya kita itu benar-benar dalam keadaan terang dan selamat. Lihat Bapak Ibu yang namanya laron, Bapak Ibu. Ibu-ibu tahu namanya laron? Lihat. Laron itu kalau ada cahaya, ya, dia selalu hinggap ya mencari cahaya itu. Walaupun dia mati di cahaya itu, tapi matinya di dalam terang. Jadi kalau diibaratkan, kalau diumpamakan kita ini adalah sebuah laron. Ya, ingin mencari cahaya, ingin mencari sumber cahaya. Sumber cahaya, sumber terang. Itu adalah Allah. Kalau kita sudah sampai kepada sumber cahaya, yaitu Allah, maka berhentilah kita di situ. Patuhlah kita di situ. Andai kata kita sudah berhenti dan patuh di sana, intisalul amri wajtanibun nawahi. Andai kata pun kita mati, mati kita itu sudah di dalam terang. Matinya kita itu sudah di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya. Inilah orang yang selalu dikungkung oleh Allah dengan kasih sayangnya. Maka siapa yang telah berada dalam kungkungan Allah, dalam dekapan Allah, dalam pelukan Rahman Rahimnya Allah, maka dialah yang akan menjadi wali dan kekasihnya Allah. Maka bukti menjadi wali dan kekasihnya, kalau beri jawabannya, inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya para waliku dan kekasih aku itu, di mana rohani, hati dan jiwanya benar-benar jinak patuh kepada aku, kata Allah. Dia tetap selalu berada istiqomah di dalam kasih sayangnya aku, kata Allah. Orang yang telah istiqomah berada di dalam kasih sayangnya Allah, maka dialah senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Siapa yang rohaninya, kalbunya, jiwanya telah benar-benar jinak dan patuh kepada aku, maka aku akan anugerah ke dalam hatinya itu hidayah dan petunjuk. Aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Kalau Allah sudah bukakan rahasia dirinya kepada diri kita, maka orang yang telah mendapatkan rahasia diri Allah, Allah langsung mengajari dirinya. Maka itulah yang disebut namanya ilmu hikmah. Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Itu yang katakan nama ilmu kasab. Langsung Allah yang maha alim mengajari kita itu. Membukakan tirai rahasianya kepada diri kita ini. Jadi kalau kita ingin diajari oleh Allah secara langsung tentang rahasia dirinya dan siapa diri kita ini sebenarnya, syaratnya hanya satu saja Bapak Ibu yang diminta Allah. Apa syarat yang satu yang Allah minta kepada kita? Supaya Allah benar-benar ingin mengajar kita itu dengan penuh curahan kasih sayangnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku. Takwa dalam pandangan aku.
takwa dalam penilaian aku. Siapa yang sudah benar-benar takwa dalam pandangan dan penilaian aku, kata Allah. Wa yu'allimukumullah. Aku sebagai Allah, maka akulah langsung mengajari ilmu kepada dirimu. Allamal insan malam ya'lam. Aku mengajarkan kepada dirimu ilmu yang tidak pernah kamu ketahui, kata Allah. Kalau Allah mengajari kita ilmu yang tidak pernah kita ketahui, maka itulah yang disebut namanya ilmu laduni. Yang langsung Allah arahkan. Yang langsung Allah turunkan dan Allah hunjamkan ke dalam kolbu ruhani dan jiwa kita ini. Maka selalulah kita ini menjadi orang yang patuh dan penurut kepada Allah. Jangan kita sekali-kali ucapan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita itu membuat Allah itu murka dan sedih dengan tingkah laku ucapan kita ini. Kalau kita benar-benar ingin menjadi kekasihnya, benar-benar kita ingin menjadi walinya, maka hendaklah kita benar-benar menjadi orang yang patuh saja di hadapan Allah itu, Bapak Ibu. Hidup itu jangan menye-menye, Bapak Ibu. Tahu menye-menye, Bapak Ibu? Mungkin Pak Ardi tahu bangik lah tuh. Menye-menye. Ya, jangan neko-neko hidup itu. Lurus sajalah hidup itu. Ya, jangan bernegosiasi dengan Allah, jangan taruh-menawar dengan Allah. Ya. Hendaklah kita bersifat sami'na wa ata'na. Makanya Allah sebagai Allah, apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Akulah Allah Rabbmu, yakhluqu may yasha. Karena aku adalah Allah Rabbmu, maka akulah yang berhak menjadikan kamu sesuai dengan pilihan aku, kata Allah. Sesuai dengan maunya aku, sesuai dengan kehendaknya aku. Maka nalahumul khiyarah. Pilihanmu, kehendak dan keinginan kamu tidak berlaku bagi kehendak dan keinginan aku. Kamu mesti ikut kehendak dan maunya aku, kata Allah. Bukan aku yang mengikuti kehendak dan maunya kamu. Makanya Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang bisa berbuat, berkehendak dan berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Akan tetapi kamu wajib berbuat dan berkehendak sesuai dengan kehendak dan keinginan aku. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya. Apa kata Allah? Wa yus'aluna amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah bisa diminta untuk dihakimi. Allah tidak pernah bisa diminta untuk dipertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Tapi apa yang kita perbuat itu yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ini yang Allah tegaskan itu. Wa yas'aluna amma yaf'al wa hum yas'alun. Dia berbuat, dia berkehendak sesuai dengan maunya. Disitulah Allah itu fa'alul ma yurid. Jadi apa yang diperbuat Allah itu tidak akan pernah bisa kita ini untuk menghakiminya. Dan apa yang kita perbuat itu yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Situlah Allah menggunakan hak vetonya itu, menunjukkan sifat jalal akan kebesaran dirinya itu. Fa'alu lima yurid. Ini yang mesti kita kenal. Ini yang mesti kita pahami tentang rahasia akan dirinya itu. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang patuh, orang yang jinak, orang yang penurut di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar sudah menjadi orang yang patuh, ruhani dan jiwa yang telah jinak kepada Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Maka untuk mengenal akan rahasia dirinya, maka wajib kita mengenal siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Maka untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, siapa kita dan siapa Allah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Di Ustadz katakan
bahwa ilmu yang tertinggi di dalam ilmu Islam itu adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu di atas ilmu syariat, thariqat dan hakikat. Jadi buah daripada ilmu syariat, thariqat dan hakikat ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat. Maka orang tua kita dahulu, orang Siswa, namanya tahu Siswa? Lain, ya. Ibu Lia pasti tidak tahu orang Siswa. Orang kita dulu mengatakan ilmu ma'rifat itu ilmu tua. Karena yang tua itu Allah. Ya. Tua. Nah. Tua itu Tuhan wujud Allah. Makanya jangan merasa tua Bapak Ibu, yang tua itu Allah. Ya. Tua itu. Siapa yang tua? Aku. Aku yang tua. Aku Allah qadim wujud. Ya. Ini bukan ilmu otak-atik nih. Bukan ilmu cocok logi nih. Ini ilmu rasa yang Allah beri kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang kasab itu Allah bukakan rahasia-rahasianya. Aku tua. Aku itu Allah. Allah qadim wujud. Allah yang qadim itu wujud. Siapa yang wujud? Itu yang Tuhan. Tuhan itu yang wujud, itu yang sebenarnya. Maka aku tua. Allah qadim wujud, Tuhan itulah yang wujud sebenar-benarnya. Inilah yang disebut namanya dengan ilmu ma'rifat. Jadi jangan Bapak Ibu takut belajar ilmu ma'rifat. Takut sesat. Sesat kepada Allah, selamat Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa sesat, asal sesatnya kepada Allah. Tapi kalau sesat daripada Allah, ayo neraka juga tampi itu mah. Ya, kalau sesat daripada Allah, neraka tempatnya itu. Tapi kalau sesat kepada Allah, insya Allah selamat Bapak Ibu itu. Maka wajib kita mengenali Allah itu dengan pengenalan sempurna. Caranya wajib kita mengenal akan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Ya. Siapa yang kenal akan dirinya. Siapa yang mampu mengenali akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka sungguh dia pasti mengenal akan Tuhannya. Makanya ilmu yang paling mudah kita tuntut, kita pelajari, itu adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu ketuhanan, ilmu mengenal Allah. Maka sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya sesuatu, maka yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu itu adalah Allah. Maka Allah itu yang tua. Allah itu yang Tuhan yang wujud. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Yang payah itu bukan mengenal Allah Bapak Ibu. Yang payah itu apa Ibu lihat? Yang payah itu belajar ilmu apa? Hah, Dewi? Yang payah itu ilmu belajar tentang diri. Ya, itu yang payah, mengaji diri. Kalau mengenal Allah mudah. Sebab jalannya bagaimana? Siapa yang telah mampu mengenali rahasia dirinya, pasti dia akan berjumpa, bersua, dan bertemu dengan Rabb-Nya. Maka wajiblah kita itu mengenal diri ini. Kenal diri. Ya. Bagaimana kita mengenal diri Bapak Ibu? Ya. Cara mudah untuk mengenal diri, Bapak Ibu wajib ya mengenal namanya mati. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang mati, Bapak Ibu aja belum mati. Karena orang yang mati yang tahu dengan diri. Makanya untuk mengenal diri Bapak Ibu wajib mengenal mati.
Bagaimana caranya Ustadz belajar mati? Ustadz, kita belum mati lagi Ustadz. Kalau Bapak Ibu tak bisa mengenal mati, maka wajib Bapak Ibu belajar mengenal tidur. Apa sebabnya untuk mengenal mati kita wajib belajar tidur? Maka Rasul katakan apa? An-naum akhul maut. Bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Kalau tak kenal abangnya, mesti kenali adiknya. Antara mati dengan tidur, yang mana abangnya tuh? Mati itu yang abangnya, adiknya? Tidur. Tak kenal kita abangnya, kenali tidur itu. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang tidur? Waktu tidur saja Bapak Ibu tidak tahu lagi apakah anak dah pulang, suami dah pulang atau belum, istri masih malalah dia atau belum. Kita tidak tahu, ngorok aja. Meleleh pula lagi. Makanya meleleh aku. Jadi belajar mengenal mati, kenalilah belajar tentang tidur. Tapi waktu tidur kita tidak tahu pula diri kita ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dari pagi sampai sore, tidak tahu kita di waktu tidur itu. Mau dipindahkan orang kita, tidak tahu kita. Maka untuk belajar tidur Bapak Ibu, belajarlah mengenal, memahami namanya mimpi. Belajar mengenal tidur, pelajari, pahamilah mengenal namanya mimpi. Bapak Ibu pernah mimpi? Pernah. Kalau Bapak Ibu pernah mimpi, insya Allah Bapak Ibu kenalkan diri Bapak Ibu. Ya. Di waktu mimpi Bapak Ibu pergi berjalan ke rumah ayah, ke rumah ibu, pergi main-main kepada rumah mondeknya, bawa cucu, bawa anak. Pergi ke rumah teman dan sahabat. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu dalam keadaan mimpi, lalu Bapak Ibu pergi ke rumah teman dan sahabat, ya, siapa yang memandang di waktu mimpi itu yang tidak memakai mata? Siapa tuh? Memandang di dalam mimpi tidak pakai mata. Mendengar di waktu mimpi itu tak pakai telinga. Berkata di dalam mimpi itu tak pakai muncung. Berjalan di dalam mimpi itu tak memakai kaki. Mana itu? Yang melihat tak pakai mata. Yang melihat tak pakai mata di waktu mimpi itu, inilah namanya si basir. Mendengar yang tidak pakai telinga itu namanya si sami'. Berkata, ingat pakai muncung, namanya si kalam. Kemudian, ia mengetahui di waktu mimpi yang tak pakai akal itu adalah ilmu. Yang berjalan, tidak memakai kaki, namanya si kudrat. Yang berkehendak, tidak memakai hati, namanya si irodat. Yang hidup, tidak memakai batang tubuh, itu adalah si hayat. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa si basir yang memandang tak pakai mata, si sami' mendengar tak pakai telinga, si kalam berkata tak pakai muncung? Itulah yang disebut namanya dengan ruh. Itulah ruh. Ruh itulah yang dikatakan, ya, tajalli, sifatnya si basir, si sami', si kalam, si ilmu, kuda, iradat, dan si hayat itu Bapak Ibu. Ini yang di Bapak Ibu, ruh. Mandi yang tidak basah dengan air, ya, itu adalah ruh itu. Makanya ketika kita mandi di rumah ayah ibu kita, ya, pada saat kita tersentak bangun, tersadar kita dari mimpi kita, rupanya kita masih terbujur di tempat tidur, di pembaringan baru. Ya. Tidak ada basah badan kita. Rupanya yang berjalan itu yang mana? Yang mandi itu yang mana? Ini yang ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu.
Siapa ruh itu? Ruh itu adalah rahasia Allah. Makanya Allah jelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, Muhammad, bahwa ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Jadi ruh ini disebut namanya rahasia Allah, Bapak Ibu. Ruh itu disebut namanya rahasia Allah. Kenapa ruh itu dikatakan rahasia Allah? Karena ruh itu adalah tajalli nyatanya sifat hayat. Ruh itu adalah tajalli nyatanya sifat sama basar. Ruh itu adalah tajalli sifat kalam, ilmu, qudrat, dan iradat Allah itu. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia Allah, pertanyaannya, siapa yang hidup itu sebenarnya? Siapa yang iradat, siapa yang kudrat, yang ilmu, yang kalam, yang sama basar itu lain adalah aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu perhatikan, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami? Siapa sebenarnya yang wujud pada dirimu? Siapa sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu? Balil insanu ala nafsi basyira. Siapa sebenarnya melihat pada matamu? Yang mendengar pada telingamu? Yang berkata pada lisanmu? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Makanya aku itu maknanya Allah qadim wujud. Jadi kalau tulisan Melayu, ya aku nih. Allah qadim wujud. Aku tuh yang tua tuh. Nih aku nih yang katakan tua. Tua. Siapa yang tua tuh? Tuhan wujud. Tuhan itu yang wujud. Siapa yang wujud? Ya aku. Rupanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itulah yang dikatakan diri seakmal diri. Lihat. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya adalah diri seakmal diri. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itu yang disebut namanya diri sejati. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itu yang disebut namanya diri yang sebenar diri. Diri yang seakmal diri, diri sejati, diri yang sebenar diri itu tiada lain adalah Allah itu. Maka disitulah rahasianya. Siapa yang telah kenal dirinya? Faqad arafa rabbahu, pantaslah dia mengenal Tuhannya. Karena Tuhan itulah sebenarnya dirinya. Kenapa Tuhan itu yang sebenarnya dirinya? Karena memang Allah itulah yang wujud. Aku yang wujud. Sejak mula adanya. Belum ada segala yang ada. Belum ada kata-kata ada. Aku sudah lebih dulu ada sebelum adanya alam. Sebelum adanya sesuatu. Sebelum adanya masa ruang. Bahkan yang menciptakan masa, ruang, dan waktu serta sesuatu aku, kata Allah. Maka akulah hakikat sekalian daripada ruang. Akulah hakikat sekalian daripada masa dan waktu itu. Akulah wujud yang mutlak, kata Tuhan. Makanya ilmu ma'rifat itu ilmu yang paling tua. Karena dialah yang paling dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Ini yang wajib kita pahami. Wajib kita pelajari, wajib kita tuntut. Sebelum ajal itu sampai. Sebelum kematian itu datang kepada diri kita.
Maka supaya kita kenal dan paham siapa diri dia sebenar-benarnya, maka wajib kita ini keluar kita dari diri kita. Kalau kita dah paham tadi, kata Ustadz, yang diri Bapak Ibu turu, ya, siapa ruh yang sebenarnya, tiada lain adalah Allah. Maka jalan untuk mengenal bahwa ruh itu tiada dan adalah nyatanya rahasia Allah. Rahasia Allah itu tiada adalah Allah. Untuk mudahnya kita memahami bahwa ruh itu tiada lain rahasia Allah dan Allah yang sebenarnya, maka wajib kita keluar dari diri kita. Inilah pesan Nabi. Mutu qabla anta mutu. Mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ruhmu itu keluar daripada dirimu. Matikan dirimu di dalam hidupmu. Sebab bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau masih merasa engkau yang wujud, engkau yang sama, engkau yang basar, engkau yang kalam, engkau yang ilmu, engkau yang kudrat, engkau yang iradat, dan engkau yang hayat, maka selama itu engkau takkan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau tidak lagi merasakan, engkau tidak lagi menyadari bahwa yang wujud itu adalah engkau, yang sama basar kalam ilmu kuda iradat hanya engkau, maka ketika itu baru kamu kenal dengan aku. Rupanya yang wujud itu aku, kata Allah. Yang sama basar itu aku. Yang kalam ilmu kuda iradat dan hayat itu adalah aku, kata Allah. Makanya barulah kita bisa melihat, bisa kita menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah apabila Bapak Ibu mau mentiadakan diri. Tiadakan diri kita selalu. Jangan merasa ada, jangan merasa wujud, jangan merasa bersifat. Kalau kita merasa wujud, merasa bersifat, selama merasa wujud dan bersifat, maka selama itulah Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal akan Rabb itu. Makanya bisa mengenal Allah, syaratnya mesti mati Bapak Ibu. Ini yang disampaikan Rasul. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat, menyaksikan, bertatap wajah dengan Allah, kecuali kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa melihat dan berjumpa serta bersua dengan Rabb-nya. Orang yang mati kesadaran dirinya, itu yang bisa melihat Allah. Ini yang mesti keluar kita dari keakuan kita. Keluar kita daripada egonya kita. Kalau kita dah keluar daripada keakuan dan keegoan diri kita, maka teranglah Allah itu Bapak Ibu. Nyatalah Allah itu. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dipandang oleh mata. Kalau Allah itu lebih nyata dibandingkan apa yang dipandang oleh mata. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang nyatanya Allah, padahal Allah lebih nyata daripada apa yang dipandang oleh mata ini? Karena manusia itu selalu dia tertipu dengan bentuk dan rupa. Dia terhijab dengan keakuan dan kesadaran dirinya yang merasa ada tadi. Maka keluar kita dari itu. Keluar kita dari diri kita. Jangan merasa wujud juga lagi, jangan merasa ada juga lagi. Barulah kita bisa melihat Allah yang maha nyata itu. Makanya bagi orang yang kasab,
Bagi orang ma'rifat, bagi orang arif billah, Allah itu bukan gaib. Allah itu bukan batin. Allah itu nyata, wujud, terang, dan jelas. Itu bagi yang sudah mengenal. Bagi yang sudah paham. Bagi yang sudah mati keakuan dan kesadaran dirinya. Sebaliknya Bapak Ibu, siapa yang belum mati keakuan dirinya, siapa yang belum mati kesadaran dirinya, dia belum kenal, dia belum paham, maka selalu dia mengatakan Allah itu batin, Allah itu gaib. Inilah orang yang tertipu. Padahal Nabi mengatakan Allah yang kamu lihat adalah Allah yang nyata. Kalau Allah tidak nyata, kalau Allah tidak wujud, Allah tidak terang, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan suatu penyembahan kepada dirinya? Bagaimana Bapak Ibu akan ingat dirinya? Untuk ingat dirinya Bapak Ibu mesti kenal. Orang yang kenal berjumpa. Orang yang berjumpa pasti melihat. Orang yang sudah melihat pasti dia bertatap wajah. Namun pada saat Bapak Ibu bertatap wajah, disebabkan sudah melihat dan berjumpa, maka ketika Bapak Ibu bertatap wajah, pada saat itu pula lah Bapak Ibu itu mati. Pada saat itu pula lah Bapak Ibu itu karam. Panah di Bapak Ibu, karam di Bapak Ibu. Hilang dan tiada di Bapak Ibu, hapus. Tak ada di Bapak Ibu lagi di situ. Kalau tidak ada di Bapak Ibu lagi di sana, pertanyaannya, siapa yang melihat dan siapa pula yang dilihat? Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Rupanya yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya menyembah. Yang melihat itulah sebenarnya yang dilihat. Dan yang dilihat itulah sebenarnya yang melihat. Allah lah yang melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Allah lah yang ingat akan dirinya sendiri. La yazkurullah illallah. La solatan illallah. Tidak ada yang ingat, melainkan yang ingat itu aku. Tidak ada yang sholat, melainkan yang sholat itu aku. Tidak ada yang memuji itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Begitulah orang yang telah wusul sampai kepada puncak ma'rifat. Tapi kalau dia duduk di hakikat, yang memuji itu Muhammad, yang dipuji itu Allah. Yang berzikir itu Muhammad, yang diingat itu Allah. Itu duduk di hakikat namanya. Dua sebutannya, dua penyampaiannya, namun hakikat yang disampaikan itu, walaupun dua, hakikat dirinya adalah Esa. Satu saja di situ. Inilah yang disebut namanya zat dengan sifat. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang Tuhan, ya hanya dua ini Bapak Ibu. Zat dengan sifat. Zat itu dirinya, sifat itu kelakuannya. Mana ada kelakuan yang lain lagi? Makanya kalau dia punya diri, setiap diri pasti ada kelakuannya itu. Itulah kelakuan daripada dirinya sendiri. Di sinilah orang-orang arifin mengungkapkan rahasia untuk mengenal zat, kenali sifat. Itu ilmunya. Sifat siapa? Ya sifat Allah. Untuk mengenal diri Tuhan, kenalilah sifat dirinya. Kalau Bapak Ibu ingin kenal Ustadz, kenali perangai Ustadz, kenali sifat Ustadz, kenali kelakuan Ustadz. Pembangi nak Ustadz, parabo nak penyayang, nak pengasih nak tuh, pambungui nak tuh. Maka dari sifatnya lah kita tahu siapa diri yang sebenar-benarnya. Maka itulah dipahami. Jadi kalau dia belum bersifat,
Ya, belum bersifat, maka disebutlah dirinya itu batin. Nah, lihat. Kalau dia belum bersifat disebut namanya batin. Batin itu adalah zat, itu maksudnya. Tapi kalau dia telah bersifat, maka disebutlah dia zohir. Ya, kalau sudah bersifat, zohir namanya. Kalau dia belum bersifat, batin namanya. Yang batin itu yang dirinya. Tapi kalau dia telah zohir, itu sifat sebutannya. Putar-putar situ ilmunya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang zohir itu sifat namanya. Yang batin itu zat sebutannya. Makanya yang zohir itu adalah si batin. Sifat itu adalah zat. Disitulah dikatakan nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat itu karena zat. Setelah paham kita, ya, maka yang sifat dibatinkan, yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya, bahwa zahir dan batin itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Begitu memahaminya Bapak Ibu. Makanya dia tidak pernah berpisah cerai dia. Ya. Esa dia Bapak Ibu. Sama yang Ustaz selalu katakan sama Bapak Ibu dengan tisu nih. Tisu. Nih. Nah. Tisu ini dengan putih. Mana yang zat, mana yang sifat Bapak Ibu. Ini Ibu dulu. Mana yang katakan zat? Yang zat itu? Zat itu putihnya. Inilah paning aku tuh. Tisu ini yang zat, yang putih itu sifat. Makanya tisu dengan putihnya berpisah nggak nih? Tidak. Tisu dengan putihnya nggak pernah berpisah. Putih itulah sifat. Tisunya itu zat. Makanya ketika Bapak Ibu ingin melihat tisu, yang terpandang apa? Putih. Yang putih itu siapa tuh? Itu yang tisu tuh. Nggak pernah dia berpisah cerai itu. Inilah rahasianya. Pandang Allahnya. Pandang zatnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun terpandang putih, tapi pahamilah hakikat yang putih itu adalah wujud daripada zat yang tisu itu. Begitu memahaminya Bapak Ibu. Contoh yang lagi mudah yang selalu Ustadz sampaikan Bapak Ibu. Ya, gelas kaca nih. Antara kaca dengan gelas, mana yang zat dan mana yang sifat Bapak Ibu? Mana yang zat, mana yang sifat? Nah, yang zatnya itu adalah kaca. Sifat itu adalah gelas. Berpisahkah kaca dengan gelas? Tidak berpisah. Makanya ketika Bapak Ibu memandang gelas, yang terpandang apa? Yang terpandang itu adalah kaca. Kalau yang terpandang itu kaca, lalu gelas ini apa bagi kaca? Gelas inilah kenyataan daripada rupanya kaca. Disitulah letaknya zat dengan sifat-sifat dengan zat tidak berpisah cerai dia. Gelas dengan kaca, kaca dengan gelas tidak berpisah cerai. Karena dia tidak berpisah cerai, maka inilah yang diistilahkan, dikiaskan dua yang tiada berpisah. Disebut dua yang tiada berpisah karena dia ahad, karena dia esa. Kalau dia adalah ahad dan esa, maka itulah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nih, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya tuh? Dan dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya aku. Bahasanya, apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, di mana ada kamu, di situ nyatanya aku. Ya, di almari kah, di meja kah,
Di mana ada kamu, situ nyatanya aku. Aku tetap hadir selalu beserta dirimu di mana saja kamu berada. Apa sebabnya? Karena dirimu itulah nyatanya akan rupa diriku. Tidak berpisah cerai dia. Begitulah Allah membukakan rahasianya. Wahai sifat, di mana kamu berada, disitulah nyatanya aku. Wahai sifat, di mana ada kamu, situ nyatanya aku. Kenapa? Karena dirimu itulah wujud nyatanya akan diriku. Kata zat tuh. Ini kita bermain zat dengan sifat kaca dengan gelas dulu untuk membukakan pahamnya. Sehingga kita paham nanti apa maksud daripada Allah, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Kalau Allah memerintahkan kita, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku, jangan dipahami kitanya di bumi, Tuhannya di langit. Kata Allah, cepatlah kamu pulang kembali kepada aku. Berarti berjarak Bapak Ibu. Sedangkan dia itu adalah Esa. Zat dengan sifat itu Esa. Kalau dia Esa, lalu apa maksudnya? Fafiru ilallahi wa anibul rabbikum. Bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Contohnya kita buat kias lagi. Apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, kata siapa nih? Kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya tuh, Wi? Kalau memang paham Dewi, Bang buang gua saya. Wahai kaca, ya, wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Kata kaca nih. Apa maksudnya tuh? Nih. Maksudnya itu, ingatlah wahai gelas yang asal kamu itu dari kaca. Jadi yang sebenarnya gelas itu yang kaca, Ustaz. Jadi banyak kali jadinya. Jadi dia ingat kalau gelas itu asalnya daripada kaca, Ustaz. Ya, jadi apa dia? Ya enggak jadi apa-apa, Ustaz. Bu Lia, bantu. Wahai kaca, wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Ini sebelum dibuat contoh yang sebenarnya. Itu menghantarkan paham aja nih. Wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya itu, Bu Lia? Bahwa kita kembali kepada Allah, kita menyadari bahwa kita tidak ada yang. Ustaz nggak ada ngomong kembali kepada Allah. Kaca tadi, kaca dengan gelas. Ya, apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegera kamu kembali kepada aku. Gelas, sadarilah bahwa engkau tuh sebenarnya aku kaca. Itu dia jawaban yang benar tuh. Udah khatam gaji itu dah untuk malam ini. Apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegera kamu kembali kepada aku. Maksud yang sebenarnya, kata kaca kepada gelas, wahai gelas, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu tiada lain nyatanya aku itu. Akunya kaca tadi. Sekarang, ya, Allah katakan, wahai Bapak Ibu, wahai kekasihku, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Apakah Bapak Ibu pulang dan kembali kepada Allah seperti kita menemui ayah bunda kita? Seperti kita menemui sahabat kita? Tidak. Kalau kita kembali kepada Allah, bukan seperti kita pulang menemui ayah bunda kita, lalu kembali kepada Allah itu kembali yang bagaimana maksudnya? Wahai kekasihku, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Pak Imam, apa maksudnya itu? Wahai Pak Imam, kata Allah, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Tuh dia. Wahai Pak Imam, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Maksudnya, sadarilah sesadar-sadarnya, hai dirimu Pak Imam, bahwa dirimu itu tiada lain nyatanya aku. Itu yang dikatakan bersegera itu. Sebelum datangnya ajal. Sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Bersegera kembali kepada Allah. Makanya orang yang telah bersegera kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal, inilah orang yang berjumpa dengan Tuhannya. Jadi berjumpa Allah jangan tunggu kita dimandikan orang.
Kembali kepada Allah, jangan ditunggu kita itu dikafani oleh jamaah. Kembali kepada Allah, jangan ditunggu kita dikuburkan oleh orang. Kembali kepada Allah itu di waktu hidup sebelum mati. Kembali kepada Allah itu sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Sadarilah sesadar-sadarnya bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka sadarilah bahwa dirimu itu tiada lagi nyatanya aku. Itu udah kembali lah, itu udah. Inilah orang yang berjumpa. Inilah orang yang telah bersua. Berjumpa dan bersuanya dengan Allah di maqam Sidratul Muntaha. Kesadaran yang tertinggi, puncak kesadaran. Jadi kalau kita sudah sampai pada puncak kesadaran, disitulah kita berjumpa dengan Allah, disitulah kita kembali kepada Allah. Inilah orang yang berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dalam satu wujud. Berjumpa dalam satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Namun ingat, diri sendiri bukanlah dirinya Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri, inilah diri nyatanya akan wujud diri Allah. Karena Allah yang wujud semata-mata. Maka tiadakanlah diri kita ini selalu. Kalau sudah ditiadakan diri kita ini selalu, maka disitulah nyatanya akan wujud diri Allah. Inilah orang yang berjalan dengan diri Allah. Melihat dengan pandangan Allah. Mendengar dengan pendengaran Allah. Berkata dengan kalamnya Allah. Inilah orang yang pulang dan kembali membawa diri Allah. Itulah bahasa untuk memudahkan pemahaman kita. Makanya Allah ingatkan kita. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisab tuh. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan marifatnya, marifatnya akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu adalah hak aku. Amalnya tidak aku hisab. Ilmunya tidak aku minta pertanggungjawaban. Marifatnya juga tidak akan aku tanya. Kenapa? Karena dia datang kepadaku dengan diri aku. Akulah yang beramal. Aku yang berilmu tuh. Aku yang bermarifat itu, kata Allah. Memangnya ada diri yang lain selain daripada aku? Ada diri yang lain selain daripada Allah, Bapak Ibu? Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada Allah, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya? Hah? Hah? Turunkan dulu ke dalam hakikatnya dulu. Turunkan dalam bahasa hakikat dulu Bapak Ibu. Ya, kan tidak ada diri yang lain selain diri Allah tuh. Kalau tidak ada diri yang lain selain diri Allah, lalu diri Bapak Ibu siapa sebenarnya dalam bahasa hakikat? Ini yang disebut namanya Ainullah. Atau disebut namanya wujudullah. Dalam bahasa torikat, diri Bapak Ibu disebut namanya, bahasa torikat, nih torikat. Apa namanya? Miratillah. Apa artinya itunya? Itulah cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Maka disitulah Allah katakan, khalaqal insan ala suratul rahman. Khalaqal insan ala suratul rahman. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan insan itu adalah gambaran rupa Ar-Rahman. Aku itu. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa diri Tuhan. Makanya insan, Adam, itu yang disebut cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Dalam bahasa syariatnya, diri Bapak Ibu ini disebut apa? Ini yang hamba Allah tuh. Hamba Allah. Itu dia.
Hakikatnya hamba Allah itu, yang hamba itulah wujud nyatanya diri Allah tuh. Secara bahasa ma'rifat. Nah, ini. Nah, ma'rifat. Secara bahasa ma'rifat, siapa diri Bapak Ibu tuh? Tiada lain. Nah, tiada lain Allah dulu bahasanya. Tiada lain. Nah, Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah Allah, tiada lain Allah, siapa sebenarnya tiada lain Allah tuh? Allah lah tuh, dah tuh. Pada sampai puncak makom Tuhan, pada sampai puncak pada makom Sidratul Muntaha, apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisanahu. Nih. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah sampai kepada puncak Sidratul Muntaha? Siapa yang telah sampai kepada puncak kesadaran Tuhan? Allah yang wujud, Allah yang sama basar, Allah yang kalam ilmu kuda iradah dan hayat. Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Hanya dia satu-satunya dan tidak ada yang lain selain pada dirinya. Kala lisano, kelulah didamu. Berhentilah di situ lagi. Jangan disebut juga lagi. Jangan diuraikan juga lagi. Pahamlah kamu di sana, kata Tuhan. Itulah pahamnya itu, betul-betul paham yang sudah di dalam kesadaran itu. Nah, sadar di dalam keimanan. Itulah kesempurnaan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, Allah itu betul-betul wujud nyata dan terang, jangan disebut juga lagi, jangan dijelaskan juga lagi. Kalau Bapak Ibu sebut, Bapak Ibu terangkan, makin kabur maknanya. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Bapak Ibu udah paham namanya majelis Tauhid Rabbani. Lalu ada saudara kita bertanya sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau nanya? Ya Bu, silakan Bu. Mana yang majelis Tauhid Rabbani itu Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu jawabnya tuh? Hah? Ini. Itulah hak tuh, tenggen aku tuh. Tidak bisa lagi Bapak Ibu menjelaskannya tuh. Sebab apa? Ketika Bapak Ibu menjelaskan, lain yang dijelaskan, lain pula yang tertunjuk nanti itu. Jadi sesuatu yang sudah jelas, tak boleh dijelaskan lagi. Diam saja Bapak Ibu. Tapi jangan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Tengok, silakan niang itu. Diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, jangan ditunjuk-tunjuk. Jangan disebut-sebut. Dipandang boleh, dilihat boleh, dinikmati boleh, disebut jangan, apalagi ditunjuk. Sebab apa Bapak Ibu? Orang yang sudah kenal Allah, sulit dia bercerita tentang Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, sulit dia menerangkan Allah. Apalagi Bapak Ibu yang tak kenal Allah. Sok lebay, sok dekat dengan Tuhan. Orang yang sok lebay, apa lebay itu ya? Ustaz pun tak tahu lah tuh. Sok tahu, apa kata Allah? Antakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang diriku. Padahal kamu sendiri belum kenal dengan aku. Makanya jangan sok tahu ke Tuhan. Jangan sok tua pula kamu sehari daripada aku. Yang sudah kenal saja dengan aku, tak bisa dia bercerita tentang aku. Kamu tak kenal dengan aku, sok tahu pula kamu ke Tuhan. Itu. Kenapa tidak bisa diterangkan lagi? Keluh lidah itu. Tak masuk akal Bapak Ibu. Ya. Semakin tidak masuk akal, semakin dekat Bapak Ibu dengan Tuhan. Semakin paning Bapak Ibu, semakin dekat dengan Tuhan tuh. Tidak bermain lagi otaknya. Udah hening bening akal nih. Sudah hening bening hati ini. Sudah hening bening perasaan itu. Tak ada lagi. Ketika hening bening itulah Bapak Ibu sadar rupanya yang wujud itu hanya dia. Dialah segala yang wujud dan segala yang wujud. Itulah nyatanya akan wujud dirinya. Jadi pandangan kita itu, lakukanlah pandangan yang wahdatul suhud, karena pandangan wahdatul suhud itu, itulah pandangan yang wahdatul wujud sebenarnya. Wahdatul suhud. Wahdatul suhud.
Wahdah artinya suhud apa? Pandangan yang satu. Apa maksudnya pandangan yang satu itu? Hendaklah kita mampu memandang Allah pada segala yang dipandang, yang dilihat. Contoh Bapak Ibu, ini contoh memandang wahdatus syuhud. Ini kaca. Kaca. Dari kaca jadi gelas. Jadi gelas. Dari kaca jadi piring. Nah, dari kaca menjadi cangkir. Apa namanya itu? Mangkok lah. Teko atau cerek namanya. Ya, ini teko ya namanya. Nah, itu bedakannya. Jadi pandangan wahdatus syuhud itu, lihat. Ketika Bapak Ibu memandang teko, memandang piring, memandang gelas, yang terpandang apa pada teko, piring, dan gelas itu sebenarnya? Itulah kaca. Ini yang disebut namanya wahdatus syuhud. Pandangan yang mampu memandang kaca yang telah wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Itu yang disebut namanya wahdatus syuhud. Yang wahdatus syuhud itulah makna sebenarnya yang menghantarkan kita kepada wahdatul wujud. Apapun bentuk dan rupanya, piring kan namanya, teko kan namanya, gelas kan namanya, wujud yang sebenarnya daripada teko, piring, dan gelas itu sebenarnya apa? Adalah kaca. Bagaimana cara kita memandang Allah dengan pandangan wahdatus syuhud? Pandangan yang satu. Pandangan yang wahdatus syuhud adalah pandangan yang mampu memandang Allah pada segala yang ada ini. Pandangan wahdatus syuhud, pandangan yang mampu memandang Allah pada sisi alam ini. Maka ini yang Ustaz katakan selalu. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Dan jangan kita memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak adalah sesuatu. Yang nampak adalah alam, yang nampak adalah makhluk. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maknanya apa yang dilihat oleh mata. Apapun bentuk dan rupanya. Makhlukkah dia? Sesuatukah namanya? Alamkah sebutannya? Sesungguhnya alam, sesuatu dan makhluk. Itulah sebenarnya wujud nyatanya akan rupa diri Allah itu. Ini yang disebut namanya wahdatus syuhud. Pandangan yang mampu memandang Allah dari apa yang dipandang oleh mata. Sebab yang memandang dengan yang dipandang itu tiada lain nyatanya akan wujud dirinya itu. Jadi pandangan wahdatus syuhud itu hakikatnya adalah wahdatul wujud. Kenapa? Karena segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, wujud dirinya hanya satu. Wujud dirinya hanya tunggal. Siapa hakikat, siapa rahasia alam, sesuatu dan alam. Itu adalah Allah. Maka disitulah dikatakan, Allah itulah yang dikatakan wahdatul wujud. Diri yang tunggal. Dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang bermacam-macam. Pandang Allahnya di situ. Cuma kita tak mampu memandangnya ketika sudah berganti nama. Ketika dia sudah bertajalli. Nah, lihat, ini bahasa tajalli Bapak Ibu. Tajalli itu apa artinya tuh? Bahasanya dulu. Pak Jazinuddin, tajalli apa artinya? Tajalli bukan tajala. Penampakan, melahirkan dirinya. Tajalli itu penampakan dirinya, perwujudan dirinya, kezohiran dirinya. Ketika Allah itu bertajalli, mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya, disitulah disebut namanya dengan makhluk. Ini ya. Disitulah disebut namanya dengan sesuatu. Disitulah disebut namanya dengan alam. Disitulah disebut namanya dengan hamba. Disitulah disebut namanya dengan muhaddas. Disitulah disebut namanya dengan baharu.
Disitulah sebut namanya dengan sifat. Ini Bapak Ibu, ketika Allah bertajalli, sudah menampakkan dirinya, sudah menzahirkan dirinya, maka penampakan dirinya itu disebutlah namanya dengan makhluk. Inilah bahasa syariat tuh. Padahal yang makhluk itu adalah si Khalik. Makhluk lawannya apa? Khalik. Ketika dia zahir, ketika dia tampak, ketika dia wujud, maka disebut makhluk. Disebut namanya sesuatu. Disebut namanya alam. Disebut namanya hamba. Disebut namanya baharu. Disebut namanya muhaddas. Padahal si makhluk, hamba, sesuatu, muhaddas, dan baharu itu sebenarnya adalah sifat. Sifat itu siapa? Sifat itu itulah nyatanya diri zat itu. Disinilah orang selalu terjebak memahami itu, bingung. Karena dia tidak mau mengembalikan itu kepada asalnya. Padahal Nabi mengatakan kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap segala sesuatu yang kita sebut, baharukah sebutan kita, muhaddaskah sebutannya, makhlukkah dia, sesuatukah dia, maka kembalikan dia kepada asalnya. Kembali kepada asal itu adalah zat itu. Maka dari sinilah munculnya kalimat hulul. Ini secara makna makrifatnya. Kalau ingin memperdalam bahasanya, ya lihat, zat dengan sifat nih. Ini zat, ini sifat. Dari zat dan sifat ini muncullah bahasa. Ini bahasa nih. Bahasa hulul. Bahasa ittihad. Bahasa wahdatul wujud. Bahasa manunggaling akal gusti. Apa maksud Ustadz? Dari zat dengan sifat itu muncul namanya hulul. Ketika zat, lihat. Ketika zat fana dia ke dalam sifat, maka disebut namanya hulul. Dalam bahasa kiasnya, yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Maka ketika zat itu fana ke dalam sifat, itu bahasanya itu, maka disebut namanya dengan hulul. Ketika sifat lebur kepada zat, maka disebut namanya ittihad. Ketika zat dan sifat dia menunggal, dia satu, dia disebut namanya manunggaling kalau gusti itu. Ini dia. Ketika zat dengan sifat hakikatnya satu, maka sebut namanya wahdatul wujud. Dari sini muncul yang sebenarnya. Lalu dizahirkan namanya. Makin bingung lagi orang. Zat inilah yang bernama Allah. Yang disebut namanya Khalik. Sifat inilah yang disebut namanya hamba. Ini dia. Yang disebut namanya dengan makhluk dia. Ketika Allah fana kepada makhluknya, maka apa namanya itu? Atau hulul tuh. Ketika makhluknya fana kepada diri Allah, apa namanya? Ittihad. Yang makhluk itu kan hamba. Sempurnanya hamba itu insan itu. Tapi orang tidak mampu memandang ke atas. Tak mampu dia memulangkan dan mengembalikan. Sebenarnya yang ada itu zat dengan sifat. Antara zat dengan sifat yang sebenar ada itu adalah zat. Sifat ini ada di dalam diri zat. Karena sifat ini adalah diri zat. Dan sifat ini sudah nyata. Dia disebut namanya makhluk. Maka disitulah dikatakan kita ini ada di dalam tiada. Teman bingung lagi. Pak Haji ini ada di dalam tiada. Bisa Pak Haji memahami itu? Itu tauhid murni itu. Tauhid murni itu.
Sifat itu ada di dalam zat. Sifat itu makhluk, sifat itu hamba, sifat itu di Bapak Ibu. Kalaulah sifat itu hamba, makhluk dan di Bapak Ibu, maka di Bapak Ibu itu ada di dalam tiada. Ini maksudnya. Yang tiada itu, itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah aku. Aku itulah yang bernama Allah. Hakikat diriku tidak bisa dijangkau dengan akal. Hakikat diriku nggak bisa dijangkau dengan kata-kata. Maka tidak ada yang bisa menjangkau aku kecuali aku. Akulah yang paham dan mengerti siapa aku yang sebenar-benarnya. Rupanya yang kenal dengan aku ya aku. Yang kenal aku ya aku. Karena tidak ada yang bisa mengenal aku kecuali aku. Kalaupun mengenal aku melalui sifat, sifat itu juga nyatanya aku, bukan dirimu. Jadi jangan Bapak Ibu merasa Bapak Ibu yang bersifat. Yang bersifat itu adalah diri zat. Maka yang ada saja mula adanya hanya zat semata-mata. Karena zat semata-mata yang ada, maka dialah yang disebut namanya yang wujud itu. Dialah yang sama basal kalam ilmu qudrah iradah dan hayat itu. Itu yang dinamai namanya dengan Allah Bapak Ibu. Maka Allah itu maknanya yang membuat aku paning. Yang membuat kita terheran-heran, tercengang-cengang itu yang Allah tuh. Kalau belum terheran-heran, belum lagi itu. Kalau belum terkagum-kagum, belum lagi Bapak Ibu. Yang Allah itu membuat kita terheran. Yang membuat aku paning, kata Ustaz. Tidak bisa lagi dianalisa dengan akal fikir, tidak bisa lagi diutarakan dengan kata-kata, dan disebut lagi dengan ilmu pengetahuan. Itu dia Allah. Lepas semuanya Bapak Ibu. Itu rahasianya itu. Yang diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Makanya, apa yang dikatakan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya itu tiadalah nyatanya dari Allah, faqad arafa rabbahu, pantaslah dia kenal Tuhannya. Karena memang Allah itu yang Rabb. Tidak ada siapa-siapa lagi. Barulah amalan kita Bapak Ibu. Amalan yang sudah ma'rifat namanya. Amalan yang sudah ada imun sebutannya itu. Kalau amalan kita sudah amalan daimun, amal ma'rifat, itulah amalan yang telah ada ruhnya, amal yang telah ada jiwanya, amalan yang telah ada nyawanya. Itulah amalan yang hidup tuh. Amal yang makbulah, itu dia diterima. Jadi kalau anak itu sudah mengenal Tuhan, anak itu telah mengenal dirinya, lalu dia beramal, itulah yang disebut namanya anak soleh. Jadi anak soleh itu anak yang beramal, anak yang beribadah, namun dia telah mengenal Allah. Itu ya yang anak soleh itu. Kalau dipisahkan bahasa syariatnya dengan bahasa hakikat, dalam bahasa syariat anak soleh adalah anak yang rajin beribadah. Kalau bahasa hakikat, anak soleh adalah anak yang mengenal Allah. Itu dipisah tuh. Baru dia dipadukan dia. Anak yang soleh, di samping dia rajin beribadah, dia pun telah mengenal Allah yang disembahnya. Allah yang diingatnya. Makanya Rasul katakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati itu. Hampa sia-sia. Dalam bahasa tauhid, siapapun yang beribadah, kalau dia masih buta terhadap Tuhan, maka ibadahnya batal. Akan enggak tegas bahasanya yang membuat kita gampang pula nanti itu. Kalau gampang kita belajar sungguh-sungguh. Supaya kita lepas kegampangan kita. Siapa beribadah tidak melihat Allah. Siapa beribadah tidak bertatap wajah dengan Allah. Siapa beribadah tidak fana dirinya di hadapan Allah, maka ibadahnya batal. Apa sebab batalnya?
wujuduka zanbun. Nah, ini membuat batal itu Bapak Ibu. Adanya pengakuan dirimu. Pengakuan dirimu yang merasa ada. Yang beramal, yang beribadah, yang berilmu. Yang melihat dan mendengar. Itu adalah zanbun. Dosa. Ini yang disebut namanya syirik. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu adalah najis. Jadi najisnya itu disebabkan dia tidak mengenal Allah. Disebabkan masih terpandang ada wujud yang lain selain Allah. Itu najisnya tuh. Itu yang disebut namanya syirik. Jadi syirik itu hakikatnya apabila masih ada diri yang lain, apabila masih ada wujud yang lain selain wujud diri Allah, situ letaknya syirik itu. Makanya dikiaskan oleh Rasul. Syirik itu ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Bisa Bapak Ibu melihat semut hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam? Tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Saking gelapnya. Saking halusnya syirik itu. Kita tidak sadar kita nih. Apakah ibadah kita sudah tercampur namanya dengan kesyirikan? Itu saking halusnya. Makanya syirik itu dia bisa masuk ke dalam ibadah sholat. Dia bisa masuk ke dalam ibadah puasa, berzakat, berhaji. Dia bisa masuk ke dalam ibadah berimpak dan bersedekah. Dia bisa masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ulama dan sebagainya Bapak Ibu. Saking halusnya itu. Makanya pada saat kita merasa-rasa, diri kita beramal, diri kita berilmu, diri kita bermakrifat. Merasa-rasa itulah yang membuat terjadinya syirik itu. Kenapa? Ketika kita merasa, itu telah ada diri itu. Rupanya hijab orang makrifat masih ada lagi Bapak Ibu. Di mana letaknya hijab orang makrifat itu? Pak Haji Zainuddin. Hijab orang makrifat itu di mana duduknya? Membawa diri? Maksudnya bagaimana tuh? Hijab yang paling halus. Merasa dia yang pandai. Orang makrifat kan sudah kenal Allah. Iya, merasa dia mengenal. Itu masih kasar deh itu. Yang halusnya. Kan orang makrifat tidak lagi memandang dirinya yang melihat itu. Kan tidak lagi dirinya yang mendengar. Lalu walaupun dia bisa memahami, yang memandang bukan aku, yang mendengar bukan aku, melainkan aku, tapi halus ijabnya orang makrifat duduknya di mana? Merasa masih apa juga tuh, masih kasar ilmunya. Masih nampak juga dirinya tuh. Itulah jawabannya. Hijabnya orang kasab, hijabnya orang makrifat ketika dia menyilau-nyilau ke dalam dirinya. Ketika dia menyenter-nyenter ke dalam dirinya. Ketika dia menilik-nilik ke dalam dirinya. Apa maksudnya menyilau, menyenter ke dalam diri? Kalau aku ini sudah makrifat nih, tentu aku nih wali ini. Kalau aku nih wali, tentu ada karomah aku. Tapi apa karomah aku ya? Pada saat dia menilik, menyenter ke dalam diri, menilai-nilai diri, itu udah ada diri. Situ hijabnya tuh. Makanya orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak mengatakan diri makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang telah sampai pada makam Aryan, makam Sidratul Muntaha, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah sampai pada makam Sidratul Muntaha. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya telah sampai pada makam Sidratul Muntaha juga belum tentu sudah sampai pada makam Sidratul Muntaha. Itu diam itu.
Apakah kata-kata diam itu yang diam yang maksud Pak Haji? Itulah pusing aku. Dan maksudnya saya sampaikan sebetulnya paham aja dia paham. Sebetulnya saya sebut lagi diam. Bukan kata-kata diam itu yang diam. Yang dimaksud diam oleh Pak Haji dan kita semua itu sudah paham. Kalau sudah paham jangan disampaikan lagi. Jangan dijelaskan lagi itu. Itulah paham di dalam diam, diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran itu. La sautun wala harpun. Bukan Bapak Ibu tidak berkata-kata. Nanti keluar dari sini, kita diam-diam saja lagi. Ya. Kenapa tak ngomong Pak Haji? Aku udah makrifat. Aku udah makrifat. Tetap bicara. Tetap ngomong dengan bini, dengan anak, dengan suami, dengan apa. Tapi kita sadar yang ngomong itu si kalam. Si kalam itu Allah. Yang memandang itu si basir. Si basir itu Allah. Mana yang Allah tuh? Itulah Allah yang wujud. Mana wujudnya? Itulah insan. Insan itu bukan aku. Insan itu, itulah nyatanya akunya Allah. Carilah lagi itu. Tapi aku tuh Allah Qadim wujud. Aku. Allah Qadim wujud. Maka aku tuh yang tua. Tua itu Tuhan wujud. Ya. Tuaku. Tahu tuh maksudnya? Tuaku. Yang tua itu Tuhan wujud. Tuhan wujud. Itu tua tuh. Tuhan yang wujud. Tuaku. Aku tuh mana yang Tuhan tuh? Ya aku. Aku yang Qadim. Siapa yang si aku si Qadim? Ya Allah. Makanya Bapak Ibu jangan merasa tua. Yang tua tuh Allah. Kalau merasa tua ngaku-ngaku tua. Padahal yang tua tuh Allah. Itulah bertele-tele juga aku jadinya. Pahami makna ini. Ya, inilah ilmu rasa, ilmu rahasia dia. Dia Allah yang beri bukakan paham-paham itu Bapak Ibu. Bukan dia otak-atik dengan akal pikir. Ya, bukan. Allah yang bimbing, Allah yang tuntun kita itu. Sehingga kita sudah hidup di dalam kesadaran Tuhan. Nah, kalau sudah hidup di dalam kesadaran Tuhan, melihatlah dengan pandangannya, mendengarlah dengan pendengarannya. Itu maksudnya. Berjalan dengan kudratnya. Itu maksudnya itu. Ini yang disebut namanya makom Tuhan. Makom Tuhan, ya Allah aja lagi Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan, makom Sidratul Muntaha, pertanyaan Ustadz, untuk ibu dulu, apakah ibu-ibu ini ngaku Tuhan lagi? Kalau ibu-ibu sudah duduk pada makom Sidratul Muntaha, makom Tuhan, apakah ibu-ibu sudah ngaku Tuhan? Kalau tidak ngaku Tuhan, apakah ibu-ibu sudah jadi Tuhan? Tidak. Kalau tidak, bagaimana Gina? Kalau tidak jadi Tuhan, kalau nggak ngaku Tuhan gimana? Dari sadar-sadarnya bahwasanya diri manusia itu adalah wujud Allah itu sendiri. Ya, menyadari ya. Berarti tujuan kita tadi itu hanya untuk memberikan paham saja. Memberikan paham dan penjelasan kepada kawan, kepada teman, sahabat, dan umat bahwa Allah sajalah yang wujud dan yang ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Diri kita nggak pernah ada sama sekali dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini yang la haula wala quwata illa billah. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan mengaku Allah. Bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat hanya untuk memahami dan mengenal Allah sajalah yang wujud dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita tidak pernah ada sama sekali. Sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak Allah mengatakan innani adallah. Sejak Allah itu wujud. Dia mengatakan akulah Allah. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud hanya aku. Itu nggak pernah ada kita itu. Maka jangan mengaku ada. Jangan merasa rasa ada. Maka aku yang tua itu Allah.
Aku itu yang Tuhan itu. Yang wujud itu aku. Itu Allah itu Bapak Ibu. Allah itulah yang disebut namanya se'akmal diri. Allah itu yang disebut sejati diri. Allah itu yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri. Kalau udah sampai kita kepada makom Tuhan, berhenti di situ. Berhenti itu kata yang tiada terkatakan lagi. Nikmati aja lah hidup itu lagi. Ado sama mau dimakan, nggak ado sama mau dicari. Itu aja itu. Ya. Ado sama mau dimakan, nggak ado sama mau dicari. Jadi yang ado jangan dicari. Yang nggak ado itu yang dicari. Karena yang nggak ado itu yang sabana ado. Yang sabana ado itu yang maha ado. Yang maha ado itu aku, kata Allah. Carilah aku tuh. Pasti ada dia tuh. Tuh dia. Paham Bapak Ibu tuh? Gue lah gak basuh planet tuh mah. Iya, jadi maksudnya yang ada jangan dicari. Yang dicari itu yang tidak ada. Yang ada jangan dicari. Yang dicari itu yang tidak ada. Karena yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu ya aku, kata Allah. Kalau dibenturkan dia dengan logika, Bapak Ibu, na'amuh dia. Na'amuh dia. Bagaimana cara membenturkannya dengan logika? Ini bahasa Ustadz. Ini Ustadz bawa Bapak Ibu berpikir. Ibu-ibu dulu menghilangkan ngantuk. Ya. Pertanyaannya Ibu-ibu, mungkinkah sesuatu yang ada ini berasal daripada tiada? Gini dulu. Mungkinkah segala yang ada ini berasal daripada tiada? Itulah yang nggak masuk akal tuh. Ustaz menjebak aja sebenarnya nih. Pertanyaannya diulang lagi. Yang mana yang dapat boleh keluar nanti, boleh pulang. Mungkinkah segala yang ada ini, sesuatu yang ada ini berasal daripada tidak ada? Tidak. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, itu logika tuh. Itu rasionya. Kalau rasio mengatakan tidak mungkin yang ada ini berasal daripada tidak ada. Lalu yang benarnya cara berpikirnya bagaimana, Wike? Nih, jangan Rio aja diingat-ingat lagi. Ini ilmu ini ingat. Yang masuk akalnya bagaimana? Yang masuk akalnya seperti apa? Segala yang ada sekarang ini. Yang ada ini sekarang ini. Asalnya dari yang tiada. Itulah tuh panding aku tuh. Oh, Rani, bantu. Ya, Rani Pak Jeb, Rani dua sini nih. Tuh Rani kecamatan itu apa tuh? Oh iya, Rani. Antar, belum jawab lagi. Nih, Rani nih. Bantu Dewi lagi. Ini siapa lah? Ini. Halo ini. Ya, sehat ya. Anda coba jawab. Yang masuk akal, yang masuk akalnya bagaimana? Segala sesuatu yang ada itu berasal dari yang ada. Tuh dia masuk akal. Masuk akal tuh. Beruntung lah mau dapet anak tuh. Sesuatu yang ada ini berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Itu terima enggak tuh? Kalau enggak terima coba dicek psikiater itu. Yang ada ini berasal daripada yang ada, itu yang masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, yang ada ini berasal daripada tiada. Tapi bahasa hakikat lihat. Nah, bahasa hakikat itu disembunyikan dia. Karena isi itu dibalik. Isi dibalik mana? Isi dibalik kulit. Jadi orang hakikat dia mampu memandang isi di sebalik kulit itu. Lihat bahasanya. Dalam bahasa hakikat, segala yang ada ini berasal daripada tiada, karena yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah Allah. Allah itu aku. Di mana bedanya tuh? Coba dengar lagi. Segala yang ada ini berasal daripada tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Sama enggak tadi itu?
Di mana bedanya? Segala yang ada berasal daripada tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Berarti segala yang ada juga berasal daripada yang ada. Nah, itu duduk syariat lagi itu. Kalau tiada itu hakikat. Karena yang tiada itu yang wujud yang sebenar ada. Nah, contoh, nih lihat lagi. Ini apa namanya nih? Ini kosong ya. Nah, lihat nih, dari ini Bapak Ibu. Nah, ini kosong. Nah, lihat. Satu. Yang wujud ini asalnya dari mana yang ada nih? Allah. Berarti yang satu ini ada enggak sebenarnya? Ada enggak yang sebenarnya kepada hakikat tuh? Zahirnya pandangan mata ada, tapi pandangan hati enggak pernah ada. Kenapa tidak ada? Karena satu itu berasal. Nah. Berarti antara satu dengan kosong yang sebenar ada yang mana? Yang kosong itu yang sebenar ada. Lihat nih, agak tinggi channel seketek. Segala yang wujud, hakikatnya adalah tiada, asalnya daripada tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Lihat satu. Kan ada nih, satu ini yang wujud ini berasal daripada tiada. Dan yang tiada inilah wujud yang sebenar ada. Karena dari tiada inilah munculnya yang satu ini. Nah. Walaupun satu ini ada dalam pandang zahir, tapi dalam pandang batin satu ini hakikatnya tidak ada. Yang ada tuh yang tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Kalaulah yang tiada itu wujud yang sebenar ada, maka yang satu ini apa bagi yang tiada? Yang satu ini apa bagi yang tiada? Iya, yang satu inilah kenyataan daripada yang tiada itu yang sebenarnya. Anda paham Bapak Ibu, Arab bab yang menyampaikan itu dah. Nah, ada berbusa aku. Nah, itu dalam bahasanya. Makanya segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya itu berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Nah, di situ kuncinya. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Tapi kalau hanya berhenti di situ, makanya tak masuk di logika. Segala yang ada berasal daripada tiada. Oh, tak mungkin lah. Yang mungkin itu segala yang ada berasal daripada yang ada. Baru masuk akal. Tapi orang hakikat bersembunyi dia. Makanya kalau nak paham, jangan buruk sangka dengan orang hakikat. Jaga hati itu. Nah, itu dia. Karena dia disebut itu. Untuk mendapatkan namanya rasa, Bapak Ibu, makan isinya tuh. Untuk bisa makan isinya, buka kulitnya. Untuk boleh membuka kulitnya, belilah buah tuh. Kenapa? Ketika kita buka kulit, rupanya di dalam kulit itu adalah isi. Setelah kita makan isinya, di dalam isi itulah letaknya rasa. Setelah kita dapat rasa, rupanya dalam rasa itulah dapatnya nikmat itu yang sebenarnya. Jangan seperti Pak Haji Zainuddin. Durian lah dibeli 10 buah, lah habis duriannya, tapi rasanya dah dapat dah. Itu mati rasu nomor. Tapi bukan Pak Zainuddin yang ini. Yang dahulu, yang sekarang udah ma'rifat. Udah Sidratul Muntaha itu dah. Tanyalah sama beliau tuh. Ya, duduknya duduk Sidratul Muntaha itu dah. Itu ilmunya Bapak Ibu. Jadi kajian kita ini untuk mengenal diri yang sejati sebenarnya. Bukan kita ngaku-ngaku Bapak Ibu. Bukan ngaku-ngaku. Karena ilmu ma'rifat itu bukan ngaku-ngaku. Bukan hulul, bukan ittihad, bukan wahdatul wujud. Kalaupun ada istilah wahdatul wujud, ada istilah hulul, ada istilah namanya ittihad. Semua kalimat itu sebenarnya untuk memurnikan akan keesaan Allah. Itu maksudnya tuh. Memurnikan hanya Allah saja yang ada. Kalaupun disebut namanya hulul dan ittihad, itu hanya bermain zat dengan sifat. Ketika zat fana hadiah ke dalam sifat, hulul namanya. Ketika sifat lebur dan fana ke dalam zat, ittihad namanya. Cuma tidak tersampaikan di sini makomnya. Yang disampaikan itu Allah dengan hamba. Allah fana ke dalam diri hamba. Itu bahasanya tuh.
hulul namanya. Hamba fanakan diri Allah, ittihad namanya. Padahal yang disebut itu zat dengan sifat sebenarnya. Dalam bahasa kaji, ini bahasa kaji, yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya, rupanya zohir batin dialah semata-mata itu. Di mana ada wahdatul wujud lagi? Kalau dikatakan wahdatul wujud, itu makna yang sebenarnya hanya Allah wujud satu-satunya. Jangan wahdatul wujud itu dipandang ada wujud yang lain. Jadi yang dikatakan Allah wujud satu-satunya yang ahad itu tak ada pembandingnya, itu maksudnya. Bukan ada dua wujud lalu jadi satu wujud, bukan begitu Bapak Ibu. Jadi yang keliru selama ini ketika diberikan contoh, mereka memahami contoh itu dengan rasio, bukan dengan rasa. Salah dia. Contoh gimana memahaminya dengan rasio sehingga dia salah dia. Bahasa fana tadi, ini baskom, kita isi air. Lalu masukkan batu es ke dalam baskom nih, yang sudah berisi air. Tunggu 1 jam. Akhirnya batu es itu larut ke dalam air. Ketika sudah larut ke dalam air, mana yang batu es, mana yang air lagi? Bisa membedakan lagi? Itulah tuh. Cuma paham yang diambilnya, ini batu es, ini air. Lalu dimasukkan dia, fana. Ini hamba, ini Allah. Lalu hamba lebur dalam diri Tuhan. Ya, ittihad namanya. Ini Allah leburkan diri hamba hulul namanya. Ya salah lah seperti itu. Padahal tidak pernah ada dua wujud. Yang ada itu hanya satu wujud, maka Allah itu ahad. Bukti Allah ahad, Allah katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud. Melainkan yang wujud itu aku satu-satunya, kata Allah. Jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu ada manusia mengatakan manusia lebur ke dalam diri Tuhan, padahal sesuatu yang lain selain Allah nggak pernah ada. Jadi tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Kalau tidak ada sesuatu selain daripada Allah, Allah sajalah cuma satu-satunya. Kalau Allah cuma satu-satunya, maka tidak ada bahasa hulul itu nggak ada. Bahasa ittihad nggak ada. Bahasa wahdatul wujud pun tidak ada. Bahasa manunggaling kalau Gusti juga tidak ada. Karena Allah cuma satu-satunya. Disitulah letak Allah itu ahad, tunggal. Allahu la ilaha illahu. Allah itulah wujud satu-satunya. Tidak ada yang wujud melainkan hanya Dia semata-mata. Tapi kenapa muncul istilah itu? Istilah itu untuk memberikan pemahaman. Bagaimana kita sebenarnya mengesahkan Allah saja di situ. Hanya Allah saja yang terpandang. Itu maksud kalimatnya. Bukan ada dua wujud jadi satu wujud. Bukan manusia leburkan diri Tuhan. Bukan Tuhan leburkan diri manusia. Karena Dia cuma yang ada. Makanya dijelaskan. Innallaha lam yakun syai'an ma'ahu. Sesungguhnya Allah itu tidak ada satupun yang mampu menyertai dirinya. Sesungguhnya Allah itu lam yakun syai'an ma'ahu. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai diri Tuhan. Karena sesuatu selain Allah nggak pernah ada. Kalau sesuatu selain Allah nggak pernah ada, apa mungkin ada sesuatu yang tidak ada menyertai diri Allah? Karena pernah ada Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang selain Allah, yang tidak ada lalu menyertai Allah, itu lebih tak masuk akal betul Bapak Ibu. Padahal sesuatu tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, mungkinkah sesuatu yang tidak ada menyertai Allah? Tidak. Makanya tidak ada bahasa hulul. Tidak ada bahasa ittihad, tidak ada bahasa manunggaling. Karena Allah cuma yang ada. Tapi kenapa muncul kalimat itu oleh orang-orang arif? Kenapa muncul kalimat itu oleh orang-orang kasab? Apa yang disampaikannya sebenarnya untuk memurnikan keesaan Allah saja. Jangan sampai ada wujud yang lain, itu maksudnya.
Supaya tidak ada wujud yang lain. Hanya Allah sajalah satu-satunya. Makanya kalau kita berpikirnya pici, sembuhnya agak pendek sedikit, muncul sangka dan suuzon nih. Aduh. Maka lepaskanlah segala sesuatu itu dari diri kita. Lepaskan kemelaikatan itu pada diri kita. Barulah kita bisa memurnikan Allah Ta'ala. Bahkan kalau lebih paham lagi Bapak Ibu, lebih halus lagi cara berpikirnya Bapak Ibu, secara tauhid. Pertanyaan Ustadz, nih Bapak Ibu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kok tegang nih? Kalau Allah itu sudah esa, perlukah Allah itu diesakan juga lagi? Kalau Allah sudah esa, sudah tunggal satu-satunya, perlukah Allah itu diesakan juga lagi? Tak perlu. Perlukah Allah itu dimurnikan juga lagi? Tidak. Perlukah Allah itu ditauhidkan juga lagi? Tidak perlu. Karena dia cuma satu-satunya, nggak perlu Allah itu ditauhidkan. Apa yang mau ditauhidkan? Karena aku cuma satu-satunya. Cuma kamu nggak sadar, kata Tuhan, bahwa dirimu itulah nyatanya aku itu. Apa yang mau diesakan lagi? Tapi kenapa ada bahasa tauhid dan mengesahkan? Selama ini kita belum berilmu. Selama ini kita belum belajar. Selama ini kita belum berguru. Ketika kita belum belajar, kita belum berilmu, kita belum berguru, kita merasa yang wujud. Kita merasa yang melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Namun setelah kita belajar, setelah kita berilmu, setelah kita berguru, setelah dibimbing oleh guru memberi paham kepada kita ini nggak ada. Kita ini nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Ketika kita telah diberi pemahaman oleh guru, disitulah kita tersadar. Disitulah cepat kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, yang wujud hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, yang melihat dan mendengar berkata hanya Engkau ya Allah. Disitulah maknanya dipulangkan kembali hak Allah itu sebelum datangnya ajal kematian. Disitulah duduknya mentauhidkan Allah. Hanya Allah sajalah yang wujud, yang melihat dan mendengar itu. Kita jangan sampai kita yang wujud melihat dan mendengar. Rupanya tauhid itu duduknya di hakikat. Kalau sudah di marifat tidak ada lagi tauhid. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sudut namanya di marifat, tidak ada lagi tauhid. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di marifat, tidak ada lagi kata marifat. Kalau Bapak Ibu sudah bertemu dengan Allah, tidak ada Bapak Ibu mencari-cari Allah lagi. Udah paham atau belum? Aku pun udah panik dah. Nah itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kemudahan dan kepahaman dalam memahami sebelum datangnya ajal itu kepada diri kita. Billahi taufiq wal hidayah.